Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam rukuk dan sujud, dan mari kita jaga sebaik mungkin, dan mudah-mudahan ini bisa menghantarkan kita menuju husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kita perbanyak untuk senantiasa bersalawat kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca surat Asy-Syura ayat yang ke-13, a'udzubillah minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad dini ma wasabihi nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Kemudian jika ini kita sambung dengan surat Al-An'am ayat 159, di sana ada potongan ayat yang bunyinya, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Dua ayat ini memberi gambaran kepada kita yang oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi ketika beliau menjelaskan masail jahiliyah. Ini penjelasan tentang karakter kaum musyrikin yang kullu hisbin bima ladaihim farihun. Ya. Orang musyrik saja itu dalam melakukan kemusyrikan, mereka itu bermacam-macam dan saling bersaing. Bahkan kalau kita membaca masail jahiliyah, dulu sudah kita angkat, jenengan akan terkaget-kaget. Ya. As-sam'u wa ta'ah atau adamul inqiyad lahu fadilah. Ya,
Jadi annal muhalafata waliyul amri wa adamul inqiyadu lahu fadilah. Ya. Menyelisih pemimpin waliul amri di sini, kemudian tidak menjalankan, tidak melaksanakan perintah-perintah Amirul Mukminin, kalau mau diangkat yang paling dhuwur ya, itu fadilah. Jadi jahiliyah niku ngoten niku, fadilah itu kebanggaan, itu kebaikan, itu keutamaan tersendiri, itu jati diri ya, itu napa Pak? Nah, intinya ke sana lah, dengan bisa kira itu sendiri. Wasam'u wa ta'atu lahu dhillun wa muhanatun. Mendengar dan mentaati perintah amir itu merendahkan diri dan menghinakan diri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Fakhalafahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisabri ala jawril ulati. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ajarannya menyelisih cara berpikir jahiliyah seperti ini, lalu memerintahkan mereka seluruhnya untuk sabar terhadap kejahatan, keburukan orang yang memimpin kita. Sabar dengan pemimpin yang dolim. Ya, nah, sabar itu nanti maknanya apa, yang ini perlu disinau bersama-sama. Tapi yang jelas ya, sebenarnya ngeri ketika kita mayoritas tapi tidak ada pemersatunya. Kan jari Indonesia kita mayoritas tapi tidak ada pemersatunya, karena yang akan muncul pasti karakter jahiliyah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, wati yang muncul itu. Sedangkan syara'alakum minad-din ma wassabihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian wahai Muhammad. Di dalam din ini apa syariatnya? Syariat itu syariat yang diwasiatkan kepada Nuh dan juga diwasiatkan kepada dan diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat itu juga diwasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Bentuk wasiatnya an aqimuddin, agama ini harus ditegakkan. Menegakkan agama itu seperti apa? Bersatu dan tidak bercerai-berai. Bersatu dan tidak bercerai-berai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dibaca betul oleh musuh-musuh Islam. Ya, momentum 13 juta bersatu ini kan November, mlebu Desember. Nggih. 13 juta bersatu di satu tempat. Ya, muslim taat dan muslim maksiat.
Kula wani matur ngoten, Pak. Nggih kersane dikritiki. Ya. Muslim taat dan muslim maksiat. Wow, itu medeni donya, Pak. Nggih, medeni donya. Nampaknya semenjak itu nggih, subhat, syahwat dan ghadab lalu dimunculkan secara sistemik, dirancang dengan umpan yang jitu, sehingga yang terjadi seperti yang kita lihat hari ini. Hari ini kaum muslimin pada tingkatan ingin saling adu fisik. Ingin saling adu fisik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya membaca dari poin pertama sampai poin 10 hal-hal yang terkait dengan jahiliyah yang diterangkan secara rinci oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi ini. 1 sampai 10 saya baca ya. Ini semuanya muaranya di subhat, syahwat, ghadab. Subhat, syahwat, ghadab. Dan itu fenomenanya hari ini nampak, kita lihat betul. Nampak betul hari ini di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Daholan nas annar. Manusia itu masuk neraka min salasati abwab, dari 3 pintu. Ya, jadi manusia masuk neraka itu dari 3 pintu. Min babis subuhat. Yang pertama, manusia masuk neraka dari pintu subhat. Aurasat sakkan fid dinillah. Subhat itu melahirkan, mewariskan keraguan-raguan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang subhat ini naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sholat orang nganggo peci merah putih itu sholatnya ndak sah. Enten betul? Nggih. Ya. Abah Aus jari jenenge, Pak. Nggih. Nek ngupron pun terkenal niku. Kok bisa-bisanya seperti ini? Nggih. Syahwat yang luar biasa. Nggih. Inna ala atharihim muqtadun. Jahiliyah, Pak. Kami dengan peninggalan nenek-nenek moyang kami akan terus melestarikan. Napa niku? Tarweh 23 rakaat 7 menit. Ya. Jadi amalan jahiliyah ini hari ini muncul terus, Pak. Akhir-akhir ini saya lihatnya, loh, semenjak peristiwa 212 itu kemudian terus, Pak, muncul terus sampai pada tataran umat Islam bahkan sudah adu fisik. Ya, umat Islam sudah adu fisik. Mereka dijebak oleh kerja intelijen yang dirancang secara sistemik agar kesatuan umat Islam ini buyar.
Mongko mereka itu terdiri dari muslim taat dan muslim maksiat, tapi bisa bersatu. Ya. Kalau 13 juta nampaknya di dunia baru terjadi sekali, Pak. Nggih. 13 juta loh, nggih. Nampaknya di dunia baru terjadi sekali. Muslim berkumpul di satu tempat dalam jumlah sekian banyaknya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita mirengaken bagaimana menegakkan dinullah secara ringkes di dalam surat Ali Imran ayat 105, Ali Imran ayat 103, yang gambaran musyrikinnya, gambaran jahiliyahnya itu ada di surat Ali Imran ayat 105 dan Al-An'am 159. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah di dalam agama mereka, sedangkan mereka terpecah belah menjadi sekian kelompok, sekian golongan, lasta minhum fi syai'in, kamu tidak punya tanggung jawab sedikit pun terhadap mereka, kata Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu agama yang menyatukan, bukan agama yang membelah. Ini PR kita bareng, Bapak Ibu sekalian. Ini masalah kita bersama. Lah, penyebabnya apa? Penyebabnya rumongso. Jadi setiap orang atau setiap kelompok ketika rumongso, orang rumang sani, di sini pangkal dari perpecahan itu terjadi. Bukan mencari titik temu, tapi mencari kelemahan agar kelompoknya yang unggul, agar kelompoknya yang unggul. Dan itu terjadi hampir di rata-rata masjid kita. Kita kalau tidak tenanan, ya, maka masjid nanti akan didominasi oleh mereka. Enten betul Pak kalimat konten ini Pak? Enten betul? Warak kula ngrungokne ngoten niku Pak. Nggih. Warak betul itu. Sesolo Raya ini, Jumantono, Jatipuro, Jatioso, kemudian pinggir-pinggir niku nguter terus, nggih, sampai pinggir-pinggir Janti sak tekan Boyolali sampai Gemolong ke selatan itu, ya, saya kenyang mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya, ada apa umat ini? Ya, ada apa? Kenapa kita tidak sadar bahwa kita kejebak jahiliyah? Ya, kita kejebak jahiliyah yang dibungkus dengan iming-iming setan bahwa kita lebih lurus dibandingkan mereka. Ya. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguhlah agama Allah ini, tali Allah ini,
jami'ah, secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Agar tidak bercerai-berai, penyakitnya yang harus dihilangi. Nopo penyakitnya? Syahwat. Syahwat. Cetha welo-welo tajwide rapi ning pengen dadi imam niku kula, Pak. Itu cetha. Lan jenengan mireng kene iki kan penak, Pak. Nggih, imamnya enak didengarkan. Ya, tapi kadang jenengan nek mirsani di pinggir-pinggir itu. Tajwid rapi nak iya orang rumangsani. Nggih. Kemudian mundur. Kalau perlu menunjukkan jati dirinya sebagai seorang takmir atau pemimpin. Apa itu? Ngader anak-anak muda supaya bacaannya bagus, kemudian kita tampilkan untuk jadi imam. Karena nomor satu, memimpin sholat itu tajwid, Pak. Tajwid baru pinter agama. Tolong diingat-ingat, tajwid baru pinter agama. Syukur tajwidnya benar, suaranya bagus, baru nomor dua agamanya bagus. Ya. Kalau tidak, minimal tajwid, baca kitabnya bagus, ini tajwidnya rapi, ngimami ya rapi enak. Di rumah ini mboten enak. Karena memang persyaratannya di situ. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Lah kalau ada imam jelas bacaan tajwidnya rapi, ning kok pengennya jadi imam, tandanya apa, Pak? Tandanya pokoknya anggar bar komat pengennya maju ngoten mawon, Pak. Nggih, pengennya maju. Itu tandanya. Ya, kalau memang kapabel ya enggak apa-apa. Karena memang itu yang pantas. Ini kalau enggak kapabel ya jangan. Karena itu pasti syahwat yang maju. Ya, pasti syahwat yang maju. Rusak kalau syahwat kita maju. Syahwat itu apa tuh, Pak? Syahwat itu takdimul hawa, mendahulukan hawa nafsu, mengalahkan ketaatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten, kalau tak guyon, Pak. Jadi saya di kampung saya diustadkan, teman-teman itu kalau manggil saya Ustadz Hasan, tak kampung. Yang saya rasakan, kula mboten purun dadi imam, karena memang mahrot saya jelek. Niku semua juga masih manggil saya Ustadz. Kita juga ndak rendah, ngoten lho maksudnya. Mengapa kita harus tampil di posisi yang salah? Saya hanya punya kemampuan ngomong, tapi kalau urusan ngimami lemah saya karena mahrot saya jelek. Maka ngrumangsani ngeten niki dibutuhkan sekali agar supaya yang tampil di tengah-tengah kita yang kapabel, dan itu pertanda bahwa syahwat kita terkendali. Kalau syahwat terkendali, syubhat tidak ikut. Kalau syahwat terkendali, syubhat tidak akan ikut. Tapi kalau syahwat ini tidak terkendali, maka syubhat akan muncul
disebabkan karena masuknya iblis di dalam syahwat tersebut. Apa itu syahwatnya? Itu buah mengekalkan. Maka kamu dilarang oleh Allah untuk memakannya. Ini tok pangan, kamu kekal di dalam surga. Itu loh iblis, Pak. Itu iblis. Ya. Lah nek kowe ling bangun masjid iki, terus kowe rangi mami, ya jatuh derajatmu. Engko suwe-suwe masjidmu ilang dipek wong. Iblis niku, Pak. Iblis itu. Ya. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallah idz kuntum a'da. Ingatlah nikmat Allah. Jadi Islam itu menyatukan. Islam itu nikmat. Idz kuntum a'da, dulu karaktermu itu padu, rapat padu, arep bangun masjid padu. Tur padune nggih sing aneh-aneh niku, Pak. Wis pokoke nek kene iki ra tok plafon, aku sesuk gandeng masjid kene. Oh, gendeng niku. Urusan plafon terus mau nang masjid iki piye, Pak? Ini kasus-kasus pernik-pernik seperti ini muncul di tengah-tengah kita. Ya, karakter-karakter seperti ini mari kita kikis. Itu karakter demit kabeh itu. Ya, itu karakter iblis itu. Apa itu? Membangkitkan syahwat kita, sehingga yang kita inginkan itu nek aku ngumpul kudu menang, nek aku ngumpul kudu mendominasi. Margo ki yo masjid sing bangun mbahku. Itu yang akhirnya muncul di tengah-tengah kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Itu semuanya penyebab ada. Karena itu ghadab. Nggih, babul ghadab yang ketiga. Nggih. Jadi penyebab manusia masuk neraka itu babus subhat, babus subhat, babus syahwat, babul ghadab. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pintu subhat yang menjadikan agama ini jadi tidak karu-karuan. Sing bener dianggap salah, sing salah dianggap bener. Lah nanti pernik-perniknya, ya pernik-perniknya ada di dalam kejahilian, di mana akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk memperbaikinya. Apa itu? Ya, menganggap benar itu jika pengikutnya banyak. Menganggap benar itu jika pengikutnya banyak. Mosok nek sing melu sak menikahi salah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dalil nek dicetak nih Quran Sunnah menjadi dikesampingkan karena mengikuti tadi subhat. Ya. Yang subhat ini muncul dari syahwat. Lah jenengan bener. Lah kok sing melu sithik? Jahiliyah itu, Pak. Nggih. Anda benar, kok ndak ada pejabat yang melu ngaji? Boro-boro anggota dewan. Wong Pak RW mo. Ukurannya bukan itu kebenaran. Ya. Yang sekalian, kita perlu dibacakan nggih, Pak. Lihatnya perlu dibacakan. Ini karakter-karakter jahiliyah. Ya, jadi tadi sudah kita angkat satu kalimat nggih. Nah, ini ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Surat Al-Mu'minun ayat 24.
Ini jahiliyah nih, Mak. Ketika Nabi mengajarkan tauhid, lalu mereka mengatakan, ngono kuwi dhisik aku ora tau krungu kaya nenek moyang kita dulu ndak ada. Dari bapak-bapak kita dulu ndak ada model ajaran ngono kuwi. Aneh-aneh kuwi. Jahiliyah ini, Pak. Nggih, jahiliyah itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini potongan ayat di surat Asy-Syu'ara ayat 111. Nggih. Anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami disuruh beriman kepadamu wahai Nuh? Sementara yang ikut kamu itu cepete-cepete kabeh. Orang-orang hina di antara kami. Wong melarat-melarat, kere-kere yang melu kowe kuwi. Ya. Mana pejabatnya? Ndak ada. Banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti salah satu gambaran endingnya, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 34. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Kalau informasi dari Allah orang mungkin salah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasara, sungguh mereka adalah orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah, dan orang-orang yang menimbun-nimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Yang ketiga, nggih. Jadi 3 karakter ini yang akan terjadi ketika syahwat, syubhat, ghadab mendominasi. Maka oleh Ibnu Qayyim dikatakan ini ya penyebab seseorang masuk neraka. Karena kalau sudah yang dimunculkan syubhat yang muncul dari syahwat, ya, ingat syahwat tadi Bapak Ibu sekalian, ya, syahwat itu mendahulukan hawa nafsu, ya, menyepelekan dalil, ngoten mawon. Karena dalil itu yang menghantarkan kita menuju ketaatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah syahwat yang maju pun angel dikandani, Pak. Angel pun jangan lear ngandani pripun nek tarweh selikur rakaat 7 menit li ngajeng ngandani pripun coba mangiling ki pripun. Susah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, angel betul. Wong itu janjane nek pomo ditebak ngoten, janjane mereka ya mudeng, janjane ya mudeng. Maka ada unsur kesengajaan, dominasi syahwat ini. Akhirnya dia sudah tidak memperhatikan dalil. Nah,
ketika kita runut kok bisa muncul amalan seperti itu. Oh, jebule itu mung kloningan zaman sebelum Nabi diutus. Karakter jahiliyah niku jebule. Nggih, karakter jahiliyah mempertahankan warisan nenek moyang dan meninggalkan dalil kebenaran. Ya. Nah, maka yang terjadi ini. Nah, coba mungkin dipersani. Sebulin apa? Di sini kalimat terakhirnya. Oh alah, yaknizunal fidzahaba wal fiddah wala yunfikuna fi sabilillah. Sebule wong ngoten niku karaktere senengane numpuk-numpuk donya dan tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah tenan napa mboten jenengan pirsani mawon. Lihat saja. Ya. Ada Habib ngajari kekebalan. Ujungnya apa? Nggih. Menegakkan kebenaran. Pret. Ya. Enggak. Mereka mesti mencari sekian dalil untuk membenarkan kesalahan yang dilakukannya. Ya. Karena kekebalan itu tidak ada, Pak. Nggih. Kekebalan itu tipuan jin, kata orang-orang yang belajar. Dan saya pernah membuktikan sendiri karena saya pernah belajar 9 tahun itu. Nggih. Saya membuktikan sendiri. Beberapa orang saya tantang, pun mungkin enten napa-napa kula tak sing nanggung dewi. Itu jawabannya jawaban ra nyenengke, Pak. Nggih nek sing kena sampean tok. Pripun ajeng muni napa, Pak? Faktanya ketika kita melangkah juga tidak ada persoalan, malah dia yang ngamuk-ngamuk. Napa sebabnya? Kesaktiannya kan hilang, Pak. Masyarakat menjadi tidak percaya setelah kita membuktikan di tengah-tengah umat, loh ternyata setelah saya melanggar apa yang dia larang, saya tidak ada masalah. Lambat laun masyarakat jadi tidak percaya. Karena masyarakat tidak percaya, dia kehilangan penghasilan. Jane mau ngoten mubeng niku. Nggih, mubenge mau ngoten. Mulane jane ya penak kalimate. Dukun niku nek diudoni rukun, nek ra diudoni getun. Nggih. Itu betul, itu betul-betul nyata. Nggih. Di Darus Syahadah, Pak. Nggih. Itu sampai masuk Islam. Alhamdulillah berarti nggih. Wah, tapi penentangannya luar biasa ketika kami muncul pertama di Darus Syahadah. Kebetulan saya sering diminta untuk bagian luar. Jadi saya bagian teritorial untuk membangun pagar agar supaya kita diterima di masyarakat. Lah yang kita ajarkan di masyarakat itu kajian-kajian tauhid yang menghapus kurofat, klenik dan lain sebagainya. Ada salah satu dukun yang dulu Masya Allah itu sampai menghunus pedang, Pak. Nah, hal seperti itu terjadi. Kenapa? Oh jebule ujung-ujungnya mong wedi kendile guling. Janjane mung di situ alasannya. Seandainya mereka sehat nalarnya, niku janjane ya ora kelangan rezeki. Ketika seseorang masih ditokohkan, dia masih bisa tampil dengan cara yang baik dan benar. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, ya, mari kita bersama-sama untuk mungkin nanti kita teruskan. Ya. Saya angkat satu kalimat bagus di dalam kitab ini, dan ini diulang, ya. Diulang terus di belakang. Napa niku? Fal haqqu ahaqqu ayyuttaba. Nggih. Fal haqqu ahaqqu ayyuttaba. Yang namanya hak itu
yang paling berhak untuk diikuti, bukan mayoritas, bukan ketokohan, bukan terpandangnya orang-orang yang mengikuti seseorang, bukan jabatan dan lain sebagainya, tapi kebenaran wahyu yang disebut dengan al-haq itulah yang paling berhak untuk diikuti. Jika tidak, pasti yang akan muncul di tengah-tengah kita dominasi syahwat dan sekaligus subhat yang hari ini panjenengan bisa mirsani bersama-sama. Pembuat makam palsu itu bukan hapus-hapus, nyata. Mengaku bisa komunikasi dengan semut itu nyata. Nek mboten enten pengikutnya ndak kita angkat jadi contoh, karena ada pengikutnya. Bahkan dia punya pasukan, Pak, itu yang jadi persoalan. Apalagi penjenengan bisa mencari, subhanallah, naudzubillah min dzalik, subhat-subhat di tengah-tengah umat yang dimunculkan oleh syahwat. Ulama nek dari kalangan keturunan Nabi kuwi mbok mendemo luwih apik tinimbang 1000. Kira piye? Lah, saya bertanya-tanyanya begini, Bapak Ibu sekalian, kok ini subur gitu loh. Kok ini subur? Semenjak 212 itu subur, muncul luar biasa, sehingga gaduh di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, dan kaum muslimin tidak sadar bahwa mereka sedang dijebak oleh pola yang sistemik agar umat Islam tidak bersatu. Dulu di masa Rasulullah sebagai pembimbing kaum muslimin di tengah-tengah para sahabat yang sangat taat kepada Allah, sahabat yang imannya masih gonjang-ganjing, sahabat yang masih bermaksiat kepada Allah, seluruhnya bisa disatukan di bawah bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita perlu mencari ulang, mengulang kembali, tapi tidak saya sebut 212, engko ndak kesane elek banget. Tapi momentum 212 itu harus terjadi lagi, Pak. Bersatunya seluruh kaum muslimin, baik yang taat maupun tidak taat, itu dibutuhkan. Karena apa? Karena itu bisa menjadi sarana menasehati pemimpin yang dolim. Itu bisa menjadi sarana menasehati pemimpin yang dolim. Lah kalau diundang terus datang lagi, nggih pun lah ora telulas dadi 10 ngoten kita pripun, Pak? Terus itu berulang 10 kali ngono terus. Saya yakin itu sing ning mimbar kabeh itu mesti diparani kabeh. Mboten ditekan, tapi mesti urut seperti masa Nabi dulu. Mesti itu, ndak mungkin ndak. Jadi harta tahta wanita. Nah ini gagal, biasanya nanti akan menggunakan cara-cara yang sudah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Tapi ini harus diulang, Bapak sekalian. Bagaimana ini muncul kembali kesatuan umat, yang kemudian sekali lagi bisa menjadi sarana untuk menasihati pemimpin-pemimpin yang dolim, karena mereka mesti mengkorok ketika umat ini bersatu. Nah, berarti kendalanya seluruh amal jahiliyah yang kebetulan saya baca 1 sampai 10, itu ujungnya di 3 ini. Daholan nas annar min salasati abwa.
Manusia masuk neraka itu dari 3 pintu. Babus subhat, wa babus syahwat, wa babul ghadab. Pintu subhat, pintu syahwat, pintu amarah, emosi. Ya. Nah, kalau emosi, ya, emosi ini ya, menghilangkan akal sehat manusia. Sementara jika seseorang akal sehatnya hilang, maka kecerdasannya pun juga hilang. Gelari profesor ning kungkum no gunung itu lenten Pak. Iki profesor apa wonten nggih? Profesor iso kungkum no gunung kidul lho. Laut kidul maksud kula nggih. Tapi mboten parang titis, mboten parang Bupito. Jadi gunung kidul itu masuknya. Yeah. Ketika saya tanya masyarakatnya, lu mereka sering tadi niku niki disebut universitas itu. Lo harus berpikir, ya Allah, orang itu kalau musyrik itu boleh jadi pekok Pak, bukan bodoh, pekok, ya pekok niku, pun musyriknya. Maka syahwat subhat ini yang harus jauh dari kehidupan kita, agar kemudian kita bisa mengamalkan nasihat Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran ayat 103 itu. Ya. Wadhkuru ni'matallah idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah dikala kalian dulu berseteru, dikala kalian dulu berselisih, dikala kalian dulu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, setelah kamu masuk Islam kami satukan hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'asbahtum, lalu menjadilah kalian ihwanan, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara niku jangan kemudian panjenengan memaknainya ngalor kabeh, ngidul kabeh, ngitan kabeh, ngulon kabeh, mboten ngoten. Saudara itu mesti ada satu momentum yang kemudian mereka bisa berkumpul. Ya, itu saudara. Lah itu harus dihidupkan Pak. Kita kan sekarang gotong royong sudah punah. Nggih. Hampir nyaris punah, paling tinggal 10%. Ya. Niki banyak puting beliung. Ada ndak pikiran kita ayo barengan gawak nih gendeng duandani bareng? Sudah tidak terpikirkan Pak. Ya, saya melakukan di wilayah Solo Baru, ngidul ngetan, ngidul ngulon ya. Itu masyarakat melenggong apa iki kelompok apa ngoten. Ya, hanya dandani gendeng. Kita datangi rumah seseorang, lalu kita katakan, Bu, nyun pangapunten niki kula benak niki kali kanca-kanca. Oh nggih matur nuwun Pak. Gitu lah, biayane pinten Pak niki. Kita bawa gendeng sendiri Pak. Gendengnya mau njaluk kanca-kanca niku. Ya. Itu ternyata mereka terkagum-kagum. Apa itu amalan sepele. Nek mungkin cara diangkat zaman Nabi, nah amalan cemen remeh itu. Ya terlalu kecil kalau dibandingkan dengan kiprah para sahabat. Tapi hari ini itu menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi memang kita sedang terjadi degradasi, penurunan ya kualitas keislaman kita. Maka ya mau tidak mau kita harus bangkit kembali. Ya, mari kita bersama-sama untuk bangkit. Cium tangan, apa itu cium tangan? Kalau kita dulu sepeda ontele guru-guru kita tuntun, lah kok sekarang jadi istimewa cium tangan? Nggih, gimana Pak? Sekolah-sekolah ngajari cium tangan aja istimewa. Itu dulu sudah biasa kita, masa kecil kita dulu. Ini kok saat ini kita istimewa, ternyata terjadinya penurunan akhlak kaum muslimin khususnya, sehingga hal-hal seperti itu menjadi istimewa kembali. Mongko niku dulu ndak biasa.
wong tua meneng nggih menteleng, kita bingung itu biasa dulu. Nggih. Lah saniki malah bapake dilokne Pak stres ketoke. Malah ngono piye. Nggih. Jadi wong tua meneng tuh kita bingung sebagai anak. Salahku apa ya? Kok aku mau ora ngangsu ya? Dan lain sebagainya. Saiki wong tua meneng malah anu, Pak iki utange akeh ngono ku ya. Wis ora tanggap blas anak-anak sekarang itu. Maka memang perlu dibangkitkan ulang kepekaan ini. Tidak ada sarana pembangkit kecuali kitab Allah. Tidak ada sarana pembangkit kecuali ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanten mbok menawi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bisa mencambuk kita ulang ya, betapa pentingnya kita menjauh dari jahiliyah menuju nikmatnya Islam kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.